Langit malam di Bayusari tampak gelap pekat tanpa bintang. Awan menggantung rendah, menutupi bulan yang seharusnya memberi penerangan. Di jalanan yang sepi, hanya sesekali terdengar suara motor atau mobil yang melintas dengan cepat, meninggalkan kesunyian yang terasa mencekik. Nadia melangkah keluar dari toko kelontong tempatnya baru saja mengantar pesanan. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 22 pilih. Ia menggigit bibirnya, merasa sedikit menyesal karena terlalu lama berbincang dengan pelanggan. Taksi online sulit ditemukan di jam segini, dan bos terakhir ke Waringin sudah lama berangkat. Ia merapatkan jaketnya, berusaha mengusir dingin yang mulai menusuk kulit. Di tengah pikirannya yang melayang, matanya menangkap sosok pria tua yang duduk di atas becak di pinggir jalan. Lampu redup dari toko kelontong di belakangnya menerangi wajah sang pria yang dipenuhi kerutan. Nadia menghampiri pria itu. "Pak, bisa antar saya ke perbatasan Waringin?" tanyanya. Pria tua itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap Nadia dengan sorot mata yang sulit diartikan. Sejenak ia hanya diam, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Nadia menghela napas lega dan segera naik ke becak. Becak mulai bergerak menyusuri jalanan gelap, hanya ditemani suara derit roda dan kayuhan pedal yang lambat. Angin malam berhembus, membuat bulu kuduk Nadia sedikit meremang. Setelah beberapa menit, lampu jalan mulai berkurang, meninggalkan mereka dalam bayang-bayang pohon tinggi di sepanjang jalan. Nadia melirik ke kanan dan kiri. Deretan ruko yang tadi ramai kini berganti menjadi tanah kosong dengan ilalang tinggi. Saat itulah, di kejauhan, terdengar suara rintihan pelan. Nadia menegakkan punggungnya. Becak mulai melambat, dan pria tua itu menoleh ke kiri, ke arah sebuah jalan setapak yang gelap. Di sana berdiri seorang wanita. Ia mengenakan gaun putih lusuh, rambut panjangnya berantakan, sebagian menutupi wajahnya. Kedua tangannya memegang perutnya yang besar, jelas sedang hamil tua. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya tampak gemetar saat ia mengangkat tangan ke arah Nadia. "Bu, bantu saya." Suaranya nyaris seperti bisikan, tetapi penuh kepanikan. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia melirik pria tua itu, yang kini menundukkan kepalanya, tampak ragu. "Saya mau melahirkan. Tolong, saya butuh rumah sakit." Nadia menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa aneh, tetapi ia tak tega membiarkan wanita itu sendirian. Ia pun turun dari becak dan menghampiri wanita itu. "Bu, kamu kenapa?" tanyanya pelan, berusaha tetap tenang. Saya butuh rumah sakit." Suara wanita itu bergetar, matanya basah, dan tangannya mencengkeram lengan Nadia begitu kuat, hingga kuku-kukunya menekan kulit. "Tolong, ada dokter di sana." Nadia mengernyit, lalu menoleh ke arah pria tua. "Ada rumah sakit di sini, Pak?" tanyanya. Pria tua itu menghela napas pelan. "Ada, tapi sudah lama kosong." Nadia menatap wanita itu lagi. Wanita itu menggeleng dengan lemah. "Tidak, masih ada dokter. Mereka masih ada di sana." Entah kenapa dada Nadia terasa sesak. Malam semakin dingin dan udara di sekitar mereka terasa berat. Tapi bagaimanapun juga, ia tak bisa meninggalkan wanita hamil ini sendirian di pinggir jalan. Akhirnya ia membantu wanita itu naik ke becak. Sang pria tua tampak semakin enggan, tetapi tanpa bertanya lagi, ia mulai mengayuh pedal, membawa mereka ke arah rumah sakit Dharma Husada. Sebuah rumah sakit yang seharusnya sudah lama tidak beroperasi. Becak itu bergerak perlahan di jalan yang semakin sempit dan gelap. Nadia bisa merasakan udara malam menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bau tanah basah bercampur dengan aroma samar, sesuatu yang busuk. Ia mengerutkan hidungnya,
tetapi tetap diam. Wanita hamil di sampingnya mulai menggeliat tidak nyaman. Tangannya mencengkeram keras bagian dalam becak. Nafasnya terdengar berat, seperti seseorang yang sedang berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. Kita sudah dekat. Suara pria tua itu terdengar pelan, hampir seperti gumaman. Nadia menatap ke depan. Di antara pepohonan yang rimbun, terlihat sebuah bangunan tua berlantai 2, dengan tembok yang mulai retak dan cat mengelupas di beberapa bagian. Lampu redup menyala di beberapa jendela, tetapi entah kenapa, tempat itu terasa begitu sunyi. Pintu gerbang besi yang berkarat terbuka, sedikit. Tulisan di papan di atasnya hampir tak terbaca, tetapi Nadia masih bisa mengeja kata Rumah Sakit Dharma Husada dengan samar. Tapi bukankah rumah sakit ini sudah lama tutup? Ia menoleh ke pria tua itu, tetapi pria itu hanya menatap lurus ke depan, tidak berkata apa-apa. Becak berhenti tepat di depan pintu masuk rumah sakit. Wanita hamil itu langsung mengerang kesakitan. Aduh, aku tidak tahan lagi, desisnya dengan suara bergetar. Nadia langsung turun dan mencoba membantunya. Ayo kita masuk. Pintu kaca besar rumah sakit itu sedikit terbuka. Tanpa berpikir panjang, Nadia membantu wanita itu masuk ke dalam. Udara di dalam ruangan langsung terasa lebih dingin. Bahkan lebih dingin daripada udara di luar. Lobi rumah sakit itu kosong. Tidak ada pasien. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya ada suara dengungan lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit. Meja resepsionis yang berdebu masih memiliki beberapa tumpukan kertas yang tampak usang. Tapi kemudian, seorang wanita muncul dari balik meja resepsionis. Dia mengenakan seragam perawat berwarna putih, rambutnya terikat rapi, dan wajahnya tersenyum ramah. Tetapi ada sesuatu yang aneh dari matanya, terlalu kosong. Terlalu gelap. Nona, ada yang bisa kami bantu? Suaranya terdengar manis, tetapi dingin. Wanita hamil itu mengerang lebih keras. Nadia bergegas menghampiri meja resepsionis. Tolong, dia akan melahirkan. Perawat itu masih tersenyum. Silakan bawa dia ke ruang persalinan. Dokter sudah menunggu. Nadia merasa merinding. Dokter, tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seorang pria mengenakan jas dokter muncul dari ujung koridor. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya tajam seperti sedang mengamati mereka. Bawa dia ke dalam, kami akan menangani semuanya, kata dokter itu dengan suara dalam dan berwibawa. Nadia menelan ludah. Hatinya ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ini semua terasa salah. Tetapi wanita hamil itu menggenggam tangannya erat. Tolong, rintihnya. Dengan berat hati, Nadia membantu wanita itu berjalan, mengikuti sang dokter dan perawat ke dalam koridor panjang yang remang-remang. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar menggema di lantai yang kotor dan berdebu. Ada bau aneh di sini, campuran antara antiseptik, darah, dan sesuatu yang membusuk. Jantung Nadia berdegup lebih cepat saat ia melihat dinding-dinding rumah sakit itu. Beberapa foto lama tergantung di sana. Foto-foto dokter, pasien, dan perawat. Semuanya hitam putih, tetapi mata mereka terasa seperti mengikuti setiap gerakan Nadia. Ayo masuk. Suara dokter itu membuyarkan lamunannya. Mereka tiba di sebuah ruangan kecil dengan tempat tidur pasien di tengah. Lampu operasi berpendar terang, tetapi tidak cukup menerangi sudut ruangan yang masih tampak gelap. Perawat membantu wanita hamil itu berbaring di ranjang. Wanita itu tampak sangat kesakitan, tubuhnya bergetar. Kita harus melepas pakaiannya, kata perawat itu dengan suara lembut. Nadia mengangguk, meskipun perasaannya semakin tidak enak. Ia membantu melepas gaun lusuh wanita itu, menyisakan tubuhnya yang hanya ditutupi pakaian dalam. Saat itulah Nadia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Perut wanita itu bergerak sendiri.
Bukan sekadar gerakan janin biasa, tapi seperti ada sesuatu yang lebih besar, lebih banyak, sesuatu yang merayap di dalamnya. Wanita itu menjerit, tangannya mencakar spray ranjang, matanya membelalak. "Dokter, ada yang aneh." Perutnya. Suara Nadia bergetar, tapi dokter itu hanya tersenyum. "Semuanya baik-baik saja, Nona," katanya dengan suara rendah. Tetapi Nadia bisa melihat sudut bibirnya sedikit terangkat, seperti seseorang yang menikmati sesuatu yang janggal. Nadia menoleh ke sudut ruangan yang gelap. Sejak tadi ia merasa seperti diawasi. Dan di sana sepasang mata merah berkilat di dalam kegelapan. Ia merasa tubuhnya membeku di tempat. Bayangan itu perlahan bergerak. Semakin dekat, semakin dekat. Sementara di ranjang, wanita hamil itu mulai menjerit lebih keras. Dan saat Nadia kembali menoleh padanya, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat di tenggorokan. Perut wanita itu mulai terbuka. Dari dalamnya sesuatu yang gelap dan berlendir mulai keluar. Jeritan wanita hamil itu memecah keheningan. Tubuhnya melengkung ke atas. Kedua tangannya mencengkeram spray ranjang dengan keras hingga kukunya hampir patah. Perutnya, yang tadi tampak normal, kini menggembung dan bergerak sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Nadia terpaku di tempat. Nafasnya tercekat. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ketakutan itu menjeratnya seperti belenggu tak kasat mata. Dokter dan perawat hanya berdiri di samping ranjang. Ekspresi mereka tetap tenang dan datar seolah-olah ini bukan hal yang aneh. Tolong aku." Wanita itu merintih. Air matanya bercucuran, tetapi sebelum Nadia bisa melakukan sesuatu, perut wanita itu mulai merekah sendiri. Bukaan besar menganga di tengah perutnya. Darah hitam pekat menyembur ke segala arah, membasahi lantai dan dinding ruangan. Nadia menjerit dan melompat mundur, tetapi percikan darah tetap mengenai wajah dan bajunya. Bau anyir yang menusuk langsung memenuhi ruangan. Dari dalam lubang perut itu, sesuatu bergerak keluar. Awalnya hanya sepasang tangan kecil yang berlumuran darah. Kemudian muncul sesosok bayi, tetapi bukan bayi manusia biasa. Kulitnya kehitaman seperti arang, matanya sepenuhnya putih, dan mulutnya penuh gigi-gigi kecil yang tajam. Makhluk itu bergerak cepat, merangkak ke dada wanita hamil yang sudah tak berdaya. Dengan sekali gigitan, ia mencabik leher ibunya sendiri. Ra-ha-ke-ke-kwa-ke-ka. Leher itu terlepas, meninggalkan lubang menganga yang masih menyemburkan darah segar. Tubuh wanita itu tersentak sekali sebelum akhirnya diam untuk selamanya. Nadia menjerit sekuat tenaga dan berlari ke pintu ruangan. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kenop pintu. Terkunci. Tidak. Tolong. Ia memukul pintu sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Dari belakangnya ia mendengar suara dokter tertawa kecil. "Kau ingin pergi kemana, Nona?" Nadia berbalik dengan wajah ketakutan. Dokter itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi kini senyumnya semakin melebar, terlalu lebar, hampir tidak manusiawi. Dari balik jubah dokternya, darah mulai merembes, lalu kulitnya mulai terkelupas. Lapisan daging dan otot di baliknya tampak seperti sesuatu yang bukan berasal dari manusia. Tulangnya terlihat bengkok dan bergerak sendiri, seolah-olah tubuhnya sedang berubah bentuk. Perawat di sampingnya juga mengalami hal yang sama. Rambutnya mulai rontok, kulitnya berubah keabu-abuan, dan matanya mencair, meninggalkan 2 lubang kosong yang hitam. "Kau sudah datang ke tempat yang salah, Nadia." Suara dokter itu kini terdengar lebih dalam, bergema di seluruh ruangan. "Gerkikim kosoms."
Tiba-tiba, makhluk kecil yang keluar dari perut wanita tadi melompat ke arah Nadia. Nadia berteriak dan menghindar, tetapi makhluk itu mencakar lengannya. Darah segar mengalir dari luka yang dalam. Kesakitan membuatnya tersadar. Ia mencabut kursi kecil di samping ranjang dan menghantam kepala makhluk itu dengan sekuat tenaga. Pel a kei ka. Makhluk itu terpental, menabrak dinding, mengeluarkan suara mendesis seperti ular. Tanpa pikir panjang, Nadia kembali menarik kenop pintu. Sekuat tenaga, tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri. Tanpa menoleh ke belakang, Nadia langsung berlari keluar, meninggalkan ruangan neraka itu. Nadia berlari menyusuri lorong panjang yang kini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di setiap sisi lorong ada pintu-pintu kamar pasien. Beberapa pintu sedikit terbuka, dan dari celahnya mata-mata hitam mengintip dari dalam, mengikuti gerakannya. Nadia, suara itu berbisik dari balik dinding. Ia tidak mengenali suara itu, tetapi terasa seperti bisikan yang langsung masuk ke dalam kepalanya. Langkahnya semakin cepat. Ia tidak peduli kemana harus pergi. Yang penting, ia harus keluar dari tempat ini. Namun, tiba-tiba, seseorang menarik lengannya. Nadia menjerit dan mencoba melepaskan diri. Tetapi saat melihat wajah orang itu, ia langsung terdiam. Itu adalah seorang pria tinggi, berambut hitam. Wajahnya tampak sedikit pucat, tetapi sangat tampan. Ia mengenakan seragam dokter yang sedikit berantakan, dengan beberapa noda darah di kerahnya. Tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang membuat Nadia merasa terhipnotis. "Jangan berisik, mereka bisa mendengar kita," bisik pria itu dengan suara dalam. Nadia mengangguk pelan, napasnya masih tersengal. Pria itu menariknya ke dalam sebuah ruangan kecil, lalu menutup pintu dengan pelan. Mereka kini berdiri sangat dekat. Napasnya terasa di leher Nadia. Jantungnya berdebar lebih cepat, bukan hanya karena takut, tapi juga karena ada sesuatu dalam cara pria ini menatapnya. "Mereka, siapa?" Nadia berbisik. Pria itu tersenyum miring. "Semua yang ada di sini, mereka bukan manusia." Nadia semakin pucat. "Lalu, kau siapa?" Pria itu mendekat sedikit. Tangannya menyentuh dagu Nadia, mengangkatnya perlahan. Aku seseorang yang bisa membantumu keluar." Suaranya terdengar lembut, tetapi ada sesuatu yang menggoda dalam intonasinya. Nadia menelan ludah. Tatapan pria itu seperti ingin menelannya bulat-bulat. Namun sebelum ia bisa bereaksi, suara gedoran keras di pintu membuat mereka sama-sama tersentak. "Bang! Bang! Bang!" Nadia. Suara itu bergema dari luar. Suara dokter yang tadi, tetapi kini terdengar lebih serak dan menyeramkan. "Cepat, kita harus pergi," pria itu berkata, kali ini dengan nada serius. Nadia tidak punya pilihan. Ia mengikuti. Pria itu keluar, meninggalkan ruangan, tanpa menyadari bahwa pria ini juga menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Nadia berlari mengikuti pria itu melalui lorong-lorong gelap. Napasnya memburu, jantungnya berdebar kencang. Di belakang mereka, suara gedoran pintu dan jeritan masih terdengar, tetapi semakin lama semakin menjauh. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan kecil dengan pintu besi tua yang berkarat. Pria itu merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci, lalu membuka pintu dengan cepat. "Masuk," katanya dengan suara rendah. Nadia melangkah masuk, lalu pria itu segera menutup dan mengunci pintu di belakang mereka. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu meja yang berkedip-kedip. Aroma khas buku-buku tua memenuhi udara. Dindingnya dipenuhi rak yang berisi tumpukan dokumen lama. Beberapa sudah sobek,
dan penuh noda kecoklatan seperti darah kering. "Apa tempat ini?" Nadia bertanya, masih mencoba mengatur napasnya. Pria itu menyalakan lilin di sudut ruangan, membuat bayangan mereka menari di dinding. Ia lalu menatap Nadia dengan ekspresi serius. "Ini ruang arsip rumah sakit, tempat mereka menyimpan semua catatan yang seharusnya tidak pernah ditemukan." Nadia menelan ludah. "Mereka? Siapa mereka?" Pria itu berjalan mendekat. Matanya mengunci tatapan Nadia. "Semua yang bekerja di sini. Semua yang pernah dirawat di sini. Mereka bukan manusia lagi," katanya pelan. Nadia merasa tengkuknya merinding. Pria itu melangkah lebih dekat, hingga kini hanya ada beberapa inci di antara mereka. Ia mengangkat tangannya, jari-jarinya yang dingin menyentuh wajah Nadia, menyeka noda darah di pipinya. "Kau harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat," bisiknya. Sentuhannya membuat tubuh Nadia tegang, tetapi bukan hanya karena takut. Ada sesuatu yang menghipnotis dalam cara pria itu menyentuhnya. Lembut, tetapi mendominasi. Namun sebelum Nadia bisa bereaksi lebih jauh, matanya menangkap sesuatu di salah satu rak. Sebuah foto tua, tangannya gemetar saat mengambilnya. Matanya membelalak saat melihat wajah di dalam foto itu. Itu wajah pria yang berdiri di depannya. Tetapi yang membuat Nadia merinding bukan hanya itu. Di bawah foto itu tertulis sebuah tanggal, 14 Februari 1978. Nadia perlahan menoleh ke pria itu, yang kini menatapnya tanpa ekspresi. "Kau..." Suaranya hampir tidak keluar. "Kau sudah mati, kan?" Pria itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Aku tidak bisa mati, Nadia." Nadia terjatuh ke kursi tua di sudut ruangan. Tangannya masih menggenggam foto itu, tetapi tubuhnya terasa lemas. Pria itu, seseorang yang baru saja menyelamatkannya, seseorang yang membuatnya merasakan sesuatu yang aneh. "Bukan manusia. Kau hantu?" Suara Nadia bergetar. Pria itu menggeleng. "Bukan. Aku sesuatu yang lebih buruk dari itu." Ia berjalan ke salah satu rak, menarik sebuah map tua, dan menyerahkannya pada Nadia. "Buka ini," katanya pelan. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka map itu. Di dalamnya ada laporan medis. Beberapa halaman sudah sobek, tetapi satu lembar masih utuh. Matanya membaca tulisan yang tertera di sana. Nama pasien, Dr. Adrian Wijaya Tanggal. Masuk, 15 Februari. Vermar studi cupi-cup dalam diagnosa, eksperimen psikokinesis, dan regenerasi sel. Nadia mengangkat wajahnya. "Eksperimen?" "Adrian, jika itu memang namanya," tersenyum sinis. "Aku adalah pasien pertama rumah sakit ini." Darah Nadia seakan membeku. "Dulu, rumah sakit ini bukan hanya tempat perawatan biasa." Adrian melanjutkan. "Ini adalah tempat di mana eksperimen gelap dilakukan pada manusia. Para dokter di sini, orang-orang yang kau lihat tadi, mereka bukan dokter biasa. Mereka adalah ilmuwan yang bereksperimen pada pasien dengan ritual aneh, mencoba menciptakan kehidupan abadi." Nadia menelan ludah. Adrian berjalan mendekat lagi, membungkuk, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. "Aku adalah hasil dari eksperimen itu. Aku seharusnya mati, tapi aku tetap hidup." Mata hitamnya menatap Nadia dalam-dalam. "Tapi aku bukan satu-satunya." Sebelum Nadia bisa meresapi semuanya, gedoran keras kembali terdengar di pintu. "Nadia, kau tidak bisa lari dariku." Suara dokter itu terdengar lebih serak dan mengerikan. Adrian langsung menarik tangan Nadia. "Kita harus pergi sekarang." Mereka berlari keluar dari ruangan arsip, kembali ke lorong panjang. Tetapi kali ini, sesuatu telah berubah. Dinding-dinding rumah sakit itu kini tampak bergerak sendiri.
Lantai di bawah mereka terasa seperti bernapas, berdenyut seperti daging hidup. Bayangan di dinding berubah bentuk, menyerupai tangan-tangan panjang yang berusaha meraih mereka. Kita harus ke ruang utama, teriak Adrian. Tetapi saat mereka berbelok di persimpangan, sesuatu menghadang mereka. Perawat tadi kini berdiri di ujung lorong, namun kini wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kepalanya telah memanjang, matanya hanya 2 lubang hitam, dan mulutnya melebar hingga ke leher, penuh dengan gigi-gigi tajam yang berlapis-lapis. Ia mengangkat tangannya, dan daging di ujung jarinya meregang seperti tentakel. Kalian tidak akan keluar dari sini. Suaranya bukan lagi suara manusia. Adrian langsung menarik Nadia ke samping. Pegang aku erat-erat, bisiknya. Sebelum Nadia bisa bertanya, Adrian menariknya ke dalam pelukan erat. Tubuhnya menekan tubuh Nadia dengan kuat. Lalu tiba-tiba, blam, mereka menghilang. Blam. Nadia merasakan tubuhnya seperti dilempar ke dalam pusaran kegelapan. Udara di sekitarnya terasa berat, seakan menghisap semua napasnya. Lalu tiba-tiba, mereka muncul di sebuah tempat lain. Nadia jatuh terduduk di lantai, kepalanya pusing. Ia menoleh ke sekeliling dan menyadari bahwa mereka kini berada di ruang operasi besar yang terlupakan. Lampu-lampu di atas kepala mereka berkedip lemah, menerangi meja operasi tua yang penuh bercak darah kering. Bau busuk bercampur dengan aroma logam memenuhi udara. Adrian berdiri di sampingnya, ekspresinya serius. Kita tidak punya banyak waktu. Nadia masih berusaha memahami apa yang terjadi. Bagaimana kau melakukan itu? Adrian menatapnya. Aku bukan manusia biasa, ingat? Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Adrian terlihat lebih gelap, lebih misterius, dan lebih berbahaya. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, terdengar suara gemuruh keras di belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat dinding di ujung ruangan mulai retak sendiri. Dari celahnya, sesuatu yang tidak seharusnya ada merangkak keluar. Tangan-tangan panjang berwarna hitam berlendir keluar dari celah itu. Lalu muncul sesosok makhluk raksasa, lebih besar dari manusia, dengan tubuh menyerupai campuran daging busuk dan tulang-tulang tajam yang mencuat dari kulitnya. Matanya kosong, tetapi mulutnya penuh dengan gigi-gigi besar yang berputar seperti mesin giling daging. Dari dalam mulutnya terdengar suara dokter yang telah mengejar mereka sejak tadi. Nadia, aku sudah menunggumu. Nadia hampir muntah karena bau daging busuk yang keluar dari mulut monster itu. Makhluk itu bergerak cepat, merayap di dinding dengan suara berdecit. Adrian menarik tangan Nadia. Lari. Mereka berdua berlari menghindari serangan monster itu. Tetapi ruangan ini terlalu kecil. Monster itu menyerang dengan cakarnya. Krik! Lengan Adrian tergores dalam. Darah hitam keluar dari lukanya. Namun yang membuat Nadia terkejut, darah itu tidak seperti darah manusia biasa. Darah Adrian berkilauan seperti cairan hitam pekat yang hidup. Dan luka itu mulai menutup sendiri dalam hitungan detik. Kau, apa sebenarnya kau? Nadia bertanya. Suaranya bergetar. Adrian menatapnya, ekspresinya dingin. Aku adalah hasil eksperimen rumah sakit ini. Monster itu menghantam dinding, membuat serpihan beton beterbangan. Adrian menatap Nadia dalam-dalam. Aku bisa menghentikan ini. Aku bisa mengeluarkanmu dari sini. Nadia menatapnya penuh harap. Bagaimana caranya? Adrian mendekat, hingga wajah mereka hanya beberapa inci. Kau harus melakukan perjanjian denganku. Nadia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena cara Adrian menatapnya. Tatapan itu terasa mengunci dirinya, membuatnya sulit bernapas. Adrian menunduk sedikit. Wajahnya semakin dekat. Jari-jarinya menyentuh dagu Nadia,
mengangkatnya perlahan. Jika kau ingin hidup, kau harus menyerahkan sesuatu kepadaku, bisiknya. Nadia menelan ludah. Apa yang kau inginkan? Adrian tersenyum tipis. Jiwamu. Dunia terasa berhenti sejenak. Nadia merasa tubuhnya gemetar. Jika aku menyerahkan jiwaku, apa yang akan terjadi padaku? Adrian menatapnya dalam. Tatapannya begitu intens, begitu dalam, tetapi juga begitu menakutkan. Kau akan menjadi milikku, katanya pelan. Selamanya. Nadia menatap monster yang semakin dekat. Jika ia tidak melakukan ini, ia akan mati. Tangannya gemetar saat menyentuh dada Adrian, merasakan jantungnya yang tidak berdetak. Dengan suara bergetar, ia berkata, Aku setuju." Adrian tersenyum lebar. Tanpa peringatan ia menarik. Nadia lebih dekat, lalu menciumnya. Bibirnya dingin, tetapi terasa mengalirkan sesuatu yang panas ke dalam tubuh Nadia. Saat itu juga, Nadia merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Matanya terasa berdenyut, tubuhnya terasa lebih ringan dan lebih kuat. Ketika Adrian melepaskannya, Nadia merasa tidak sama lagi. Adrian menatapnya dengan bangga. "Sekarang, mari kita akhiri ini." Monster itu mengaum dan menyerang mereka. Tetapi kali ini, Nadia tidak merasa takut. Ia menatap monster itu dengan mata yang kini bersinar merah. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba, tubuh monster itu membeku di tempat. Nadia bisa merasakan darah Adrian yang kini mengalir dalam dirinya. Ia tersenyum sinis. "Sekarang giliranmu yang takut." Dengan sekali kibasan tangannya, tubuh monster itu meledak menjadi serpihan daging dan darah hitam. Dunia di sekitarnya mulai runtuh. Rumah sakit ini tidak bisa lagi menahan kekuatannya. Adrian menarik tangan Nadia. "Ayo, kita harus keluar dari sini." Mereka berlari melalui lorong yang mulai hancur. Dinding-dindingnya runtuh. Suara jeritan bergema di mana-mana. Lalu tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti segalanya. Epilog. Nadia yang baru. Ketika Nadia membuka matanya, ia sudah berada di luar rumah sakit. Udara malam terasa segar, tetapi tubuhnya tidak lagi terasa seperti miliknya sendiri. Adrian berdiri di sampingnya, tersenyum puas. "Kau sekarang adalah bagian dari dunia ini, Nadia." Nadia menatap tangannya, yang kini terasa lebih dingin. Ia menoleh ke Adrian. "Apa yang akan terjadi padaku sekarang?" Adrian tersenyum dan berbisik, "Sekarang, kau milikku. Selamanya." Tamat.